Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Jamil, perwakilan dari kelompok 4 yang akan sedikit memaparkan tentang materi konvergensi media tablik pada masyarakat informasi, tren penggunaan media blog. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah media tablik dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Bustandi. Konvergensi media tablik pada masyarakat informasi. Apa sih konvergensi media tablik ini? Konvergensi media yaitu era di mana perusahaan-perusahaan besar dalam industri perjurnalistikan berkembang yang membagikan materi-materi tentang beritanya tidak hanya kepada satu media saja, akan tetapi berkembang kepada berbagai media. Di era 90-an terjadi revolusi teknologi digital, yang lahirlah internet, yang lahirlah media baru. Nah, konvergensi media ini adalah pembauran antara media yang lama, kita sebut media konvensional, dengan media yang baru, yaitu media digital, yang sekarang media internet. Media konvensional seperti dahulu ada koran, ada majalah, ataupun yang lainnya sebelum revolusi teknologi digital. Nah, konvergensi media ini adalah berbaurnya antara media konvensional dengan media digital yang baru. Dalam hal ini media tablik. Dahulu untuk menyampaikan suatu berita tentang keislaman, suatu pelajaran tentang keislaman melalui misalkan koran, melalui majalah ataupun yang lainnya. Tapi sekarang dengan konvergensi media ini, media digital salah satunya, yang salah satunya dengan blog yang nanti akan kita bahas. Pergeseran konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi saja, melainkan pertama pergeseran dalam industri. Tadi telah diceritakan pergeseran industri yang asalnya industri yang mencetak koran, yang asalnya perusahaan-perusahaan itu mencetak koran, yang asalnya perusahaan-perusahaan itu mencetak majalah untuk menyampaikan beritanya. Sekarang terjadi pergeseran industri yang akhirnya perusahaan-perusahaan tadi pun bergeser, yang asalnya mencetak koran, yang asalnya mencetak media, mencetak majalah, sekarang bergerak di dunia digital. Yang kedua, pergeseran dalam budaya, pergeseran dalam sosial. Lalu, apa sih yang disebut dengan masyarakat informasi? Masyarakat informasi menurut Everett Rogers adalah suatu bangsa di mana sebagian besar pekerjaannya terdiri dari pekerja informasi, dan di mana informasi menjadi elemen kehidupan yang paling penting. Pada dasarnya memang manusia membutuhkan informasi, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan wawasan. Nah, adapun ciri-ciri masyarakat informasi, yang pertama, kebutuhan akan informasi yang tinggi untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang manusia tidak terlepas dari informasi. Manusia membutuhkan informasi, entah dari media sosial, dari Instagram beliau mencari informasi, entah dari apapun, dari grup-grup WhatsApp beliau manusia mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. Sekarang untuk menyampaikan suatu informasi, untuk menyampaikan suatu berita, dalam hal ini tablik, lebih cepat dan dalam jarak jauh gitu. Seperti halnya menyampaikan informasi ini melalui grup-grup WhatsApp keluarga, menyampaikan berita keislaman, menyampaikan pelajaran tentang keislaman melalui grup-grup WhatsApp keluarga dengan cepat dan jarak jauh. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial. Dulu untuk mengundang orang misalkan menggunakan pamflet, menggunakan poster, tapi sekarang invitation itu menggunakan media digital, menggunakan Instagram, menggunakan WhatsApp, menggunakan apapun. 4, pelajaran dan bisnis. Yang kelima, kegiatan-kegiatan apapun itu yang berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Dalam hal ini tablik. Tren penggunaan blog sebagai media dakwah. Tadi telah diceritakan dakwah atau tablik menggunakan media konvensional seperti koran, seperti majalah, tapi sekarang dengan adanya internet terjadi konvergensi media yang akhirnya dakwah ini bisa melalui media-media ini, salah satunya media internet, dan salah satunya dengan menggunakan media blog. Tingginya presentasi pencarian sumber pengetahuan agama lewat new media atau media baru ini dapat menjadikan tablik melalui blog sebagai sebuah tren. Sekarang untuk menyampaikan pelajaran tentang keislaman, untuk menyampaikan berita tentang keislaman, orang-orang menggunakan media blog ini. Banyak orang-orang membuat website untuk menyampaikan materinya. Seperti juga yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. NU dengan NU online-nya, Persis dengan persis.or.id-nya, dan ataupun yang lainnya. Menyampaikan materi-materinya melalui website pribadi atau media blog ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Farhan Jamil, perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.